Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kemarin kami berdiskusi banyak hal cukup panjang mengenai satu statement ini. Kita tidak bahas ini statement diucapkan oleh siapa, kita tidak tahu, meskipun dalam foto tersebut dalam gambar tersebut ada fotonya Cak Nun yang kita hormati bersama, tetapi kita tidak akan membahas itu karena kita tidak tahu kebenaran apakah benar statement ini diucapkan oleh beliau yang kami hormati, Mbah Nun atau Cak Nun. Yang kita bahas adalah statementnya, bahwa statement tersebut mengatakan bahwa tidak ada kebenaran mutlak, yang ada adalah kedaulatan masing-masing untuk memilih mana yang benar. Konflik terjadi karena setiap orang memaksa orang lain untuk memilih kebenaran yang dia yakini. Baik, apakah statement ini adalah sebuah kebenaran? Kita akan bahas itu, kita akan uji itu, kita akan kaji itu. Untuk itu, tetap di video ini, tetap di channel Al-Hashimi. Kita mengkaji tiada henti dari ayunan sampai nanti mati. Du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Baik teman-teman, kita akan jadikan kata-kata tidak ada kebenaran mutlak ini menjadi sebuah fondasi. Kita akan berikan beberapa contoh, di mana contoh ini akan dikaji sesuai dengan fondasinya, yakni statement tidak ada kebenaran mutlak. Kita mulai dengan contoh fikih yang memang ada khilafiyah di antara imam-imam mazhab terkait dengan apakah wajah ini bagian dari aurat atau tidak. Contohnya, wajah adalah bagian dari aurat. Ini contoh pertama. Wajah adalah bagian dari aurat sehingga ada kewajiban untuk menutupnya menggunakan cadar misalnya. Ini sesuai dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Apakah ini sebuah kebenaran mutlak? Contohnya di situ adalah dasarnya, kita lihat ke fondasinya, tidak ada kebenaran mutlak. Yang ada adalah kedaulatan memilih kebenaran versinya masing-masing. Berarti ini kebenaran versinya Imam Syafi'i. Bahwa ada pendapat yang lain, misalnya pendapatnya Imam Hanafi yang memang mengatakan bahwa wajah bukan aurat, wajah dan telapak tangan bukan aurat. Jadi apakah wajah itu bukan aurat? Wajah bukan aurat pun juga bukan kebenaran mutlak. Jadi ini kebenaran versi dari Imam Abu Hanifah. Jadi tidak ada kebenaran mutlak. Lalu kalau kita merujuk kepada lebih luas lagi, apakah seluruh tubuh itu aurat? Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah tentu berpendapat bahwa seluruh tubuh ini, maksudnya kecuali wajah dan telapak tangan yang memang diikhtilafkan antara dua imam ini adalah aurat. Jadi kalau kita bahas lebih spesifik, misalnya pusar ke bawah, apakah itu aurat atau tidak? Dada, apakah itu aurat atau tidak? Tentu dua imam ini mengatakan bahwa itu aurat. Untuk orang yang tidak mau menutup auratnya, dia mengatakan sah-sah saja untuk membuka bagian tubuh manapun yang dia mau, karena itu adalah hak asasi bagi dia. Apakah ini kebenaran mutlak? Tidak ada kebenaran mutlak. Fondasinya kan begitu itu. Artinya dengan kata-kata tidak ada kebenaran mutlak ini, sudah syariat itu lepas. Orang bebas mau ngapain aja. Orang bebas punya pendapat apa aja, kebenaran versi masing-masing. Itu dalam fikih. Jadi memang dalam khilafiyah mungkin begitu. Menurut Imam Syafi'i begini, Imam Abu Hanifah begini, menurut imam yang lain begini. Memang kalau dalam furu' tidak ada masalah. Furu' pun yang memang bukan hal-hal yang memang sudah diijma'i oleh para sahabat dan juga para imam-imam setelahnya. Misalnya mencuri, katakanlah contohnya begitu ya. Mencuri. Jelas semua orang, semua pendapat mengatakan mencuri itu haram. Pencuri sendiri mungkin juga ada yang berpandangan bahwa kalau mencurinya segini atau mencuri di tempat itu tidak masalah. Jadi akhirnya dengan kata-kata tidak ada kebenaran mutlak itu,
semua orang berhak mencari kebenaran masing-masing, sehingga tidak ada aturan. Akhirnya tidak ada aturan. Makanya kata-kata kebenaran mutlak ini menurut pandangan kami tidak tepat. Tidak tepat. Kebenaran mutlak itu ada. Apalagi kalau ini dikaitkan dengan ilmu tauhid, bahwa misalnya Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Ini kebenaran mutlak apa tidak? Kalau lihat pondasinya lagi, bahwa tidak ada kebenaran mutlak, berarti itu nggak mutlak. Bahwa artinya ada potensi bahwa Allah itu punya sekutu. Naudzubillah min dzalik. Ada potensi bahwa ada Tuhan lain selain Allah. Naudzubillah min dzalik. Maka kita sebagai umat Islam harus meyakini bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu kebenaran mutlak. Ada, kebenaran mutlak itu ada. Al-Quran adalah kebenaran mutlak. Tidak bisa dikatakan tidak ada kebenaran mutlak. Tidak bisa. Apalagi kalau kita juga kaitkan dengan misalnya ketatanegaraan ya, bahwa NKRI misalnya sudah final. Kebenaran mutlak apa enggak ini? Kalau enggak, berarti jangan salahkan kalau ada pendapat orang lain yang berbeda. Misalnya Pancasila sudah mutlak apa tidak? Kebenaran mutlak apa tidak? Kalau tidak, ya jangan salahkan kalau memang ada orang mengkritik Pancasila, itu terjadinya konflik ya gara-gara itu. Akhirnya kacau semua. Tidak ada yang memang justru dengan adanya kata-kata tidak ada kebenaran mutlak, ini justru menimbulkan konflik. Menurut pandangan kami begitu itu, bahwa kata-kata ini justru menimbulkan konflik. Di samping itu, kalau dalam kajian kepesantrenan, kajian keislaman, ini justru kata-kata tidak ada kebenaran mutlak ini efeknya adalah tidak lagi mempercayai dengan para ulama, para kiai, dan juga para imam-imam fikih. Ini efeknya begitu itu. Jadi kita tahu bahwa kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hantarkan kebenaran itu melalui rasulnya, risalahkan melalui rasulnya bahwa inilah kebenaran, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini adalah orang yang kebenarannya mutlak, karena disebutkan bahwa Rasulullah itu tidak mengucapkan kecuali dari apa yang diwahyukan. Jadi tidak dari hawa nafsu dari Rasulullah. Wa yantiqu 'anil hawa. Nah, ini beliau punya kebenaran mutlak. Kemudian Rasulullah menyampaikan ilmunya kepada para sahabat. Kebenaran itu kepada para sahabat. Para sahabat, kemudian para tabi'ut tabi'in mengkaji kebenaran yang diajarkan oleh Rasul, disampaikan ke murid-muridnya sampai ke kita melalui para ulama, sehingga disebutkan Rasulullah sabdakan bahwa para ulama adalah pewaris dari para nabi. Maka kebenaran itu pasti melalui sanad dari para ulama. Nah, adapun kadang-kadang para ulama ini berbeda pendapat, itu suatu hal yang wajar dalam memahami kebenaran. Artinya apa? Artinya dengan perbedaan pandangan para sahabat, para imam, para ulama, para kiai, para imam-imam mujtahid, bukan berarti mereka terbebas dari kebenaran. Tidak, karena semua sumbernya perbedaan itu tetap dari memahami ayat atau memahami hadis. Tapi kalau dikatakan kebenaran mutlak itu tidak ada, itu terlepas dari Quran, terlepas dari hadis. Akhirnya semua orang mencari kebenaran masing-masing. Jadi ini efeknya begitu itu. Semua orang jadi mujtahid semua. Semua orang akhirnya memahami sesuai dengan pemahaman masing-masing tentang kebenaran. Tidak lagi percaya dengan kebenaran yang dibawa Rasul, tidak lagi percaya dengan kebenaran yang oleh Rasul disampaikan kepada murid-murid beliau, para kiai, para ulama sampai seterusnya. Inilah yang berbahaya. Akhirnya setiap orang menjadi mujtahid, merasa benar sendiri tanpa ada rasa ketaatan, rasa ketundukan, rasa sami'na wa ata'na kepada sabda-sabda dan ayat-ayat dari Allah dan dari Rasulullah SAW. Ini efeknya seperti itu. Maka kita coba contoh yang ini detailnya. Ini terakhir, bahwa kita coba uji kata-kata tidak ada kebenaran mutlak ini dengan pondasi tadi.
tidak ada kebenaran mutlak. Ya, jadi pondasinya apa? Tidak ada kebenaran mutlak. Kita uji kata-kata tidak ada kebenaran mutlak itu dengan dirinya sendiri. Bahwa statement tidak ada kebenaran mutlak ini, kalau diuji dengan tidak ada kebenaran mutlak, artinya ada potensi juga bahwa ada kebenaran mutlak itu ada. Coba bisa dipahami tidak ini? Bisa dipahami tidak? Jadi ini tidak ada kebenaran mutlak. Ini ada kebenaran mutlak. Jadi dua statement yang berbeda. Mana yang benar di antara dua statement itu? Kalau pondasinya adalah tidak ada kebenaran mutlak, maka dua-duanya itu ada potensi benarnya. Nah, kami berpendapat bahwa ada kebenaran mutlak itu ada. Apa itu? Yang dari Allah disampaikan kepada Rasulullah, kemudian dicoba untuk dipahami oleh para ulama, para kiai tentang kebenaran itu. Nah, itulah namanya kebenaran dari Allah disampaikan kepada Rasulullah, disampaikan kepada para ulama sesuai pemahaman masing-masing dalam memahami kebenaran itu. Ya. Kalau sudah terlepas dari itu, terlepas dari Quran, terlepas dari hadis, udah itu sama sekali jelas tidak benarnya. Itulah setiap orang Islam harus meyakini hal tersebut. Quran, hadis, ijma, qiyas, selesai. Kalau nggak gitu, kita ini nggak ada pakemnya. Pemahaman itu betul-betul dari otak sendiri tanpa ada kejelasan dasarnya sama sekali. Pasti jauh dari kebenaran, pasti. Baik, kami kira itu kalau kita dengan para ulama saja, para kiai saja mungkin kadang-kadang meyakini kebenaran itu kan kebenaran menurut Pak Kiai, itu kan kebenaran menurut si A, si B. Maka kalau saya pribadi, kebenaran yang disampaikan atau statement yang disampaikan di gambar ini menurut pandangan kami karena tidak mutlak. Ini statement yang digambar ini juga nggak mutlak, maka nggak mutlak benarnya, nggak pasti benarnya, maka saya tidak ambil. Saya sarankan juga tidak mengambil statement ini untuk menjadi prinsip dalam hidup, karena ini belum tentu benarnya juga, nggak ada dasarnya juga. Kami kira ini hanya pendapat pribadi saja, dan jelas ini tidak bersumber dari yang maha benar, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memerintahkan kita untuk mengikuti para nabi, para rasul, para sahabat, dan juga para pengikutnya, yakni para ulama. Kami kira itu video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.